Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti. Saya dari Universitas Asahan, salah satu mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa ke Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang operasi aljabar. Kita akan mengenal bentuk-bentuk dalam operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua ada perkalian, yang ketiga ada pembagian, dan yang keempat ada perpangkatan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar itu sifatnya pada bilangan bulat berlaku bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contohnya, yang pertama penjumlahan. Misalnya 3x ditambah 5x sama dengan 3 ditambah 5 dikali x sama dengan 8x. Nah, yang dimaksud dengan pengurangan dan penjumlahan yang hanya dapat dilakukan pada saat suku-suku sejenis itu ialah sama-sama kedua belah pihak yang dijumlahkan konstantanya adalah sama. Misalnya di sini ada 3x dan 5x. Makanya mereka dapat dijumlahkan. Nah, yang kedua ada contoh pengurangan. Misalnya 7a dikurang 3a dikurang 2a. Maka 7 dikurang 3 dikurang 2 dikali a sama dengan 2a. Nah, selanjutnya ada perkalian. Perlu kita ingat bahwa pada perkalian itu bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan distributif perkalian terhadap pengurangan juga berlaku, yaitu A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar lainnya. Yang pertama ada perkalian pada satu suku aljabar, yaitu 4P 4 dikali P ditambah Q, atau 4 dikali P ditambah Q sama dengan 4P ditambah 4Q. Karena sukunya tidak sejenis, maka 4P dan 4Q tidak dapat dijumlahkan, hanya bisa dikalikan saja. Yang kedua adalah perkalian dengan dua suku, yaitu 2x ditambah 3 dikali 3x dikurang 2. Nah, maka 2x dikali 3x dikurang 2 ditambah 3x 3 dikali 3x dikurang 2. Nah, maka dari itu hasilnya kita dapatkan 6x kuadrat itu dari 2x dikali 3x dikurang 4x, itu kita dapatkan dari 2x dikurang 2. Nah, kemudian ditambahkan 9x dari 3 dikali 3x dikurang 6, yaitu dari 3 dikali minus 2. Nah, maka kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 6x kuadrat ditambah 5x dari penjumlahan min 4x ditambah 9x dikurang 6. Begitulah cara mencarinya. Selanjutnya ada pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu
faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya, 16P kuadrat dibagi 4P, maka 16P kuadrat dibagi atau per 4P. 16 ini kita faktorkan dulu menjadi 4P dikali 4P. 16-nya kita bagi 2 dulu, maka dapatlah hasilnya 4P dikali 4P per 4P. 4P dibagi 4P kan habis. Nah, jadi kita hanya akan mendapatkan 4P. Hasilnya adalah 4P. Jadi 16P kuadrat dibagi 4P hasilnya 4P. Begitu. Selanjutnya ada mengenai perpangkatan. Operasi perpangkatan ini diartikan sebagai bentuk perkalian berulang. Ingat ya, operasi perpangkatan itu bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi, kalau bilangannya tidak sama, itu bukan perpangkatan. Contoh, misalnya P dipangkatkan N. P pangkat N sama dengan P dikali P sebanyak N faktor. P-nya itu dikalikan sebanyak N. Begitu. Contohnya, 2P pangkat 4. Maka 2P-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 32P pangkat 4. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.